Begini terang. Halo, Bonen Cancingnya Babe. Ketemu lagi sama Poika. Pertama Poika mau ngucapin selamat Idul Adha ya buat teman-teman semua yang ada di Indonesia, di seluruh Swedia. Nah, sekarang Poika lagi di rumahnya Kak Ida. Kak Ida mau pakai jilbab dulu nggak? Ini kan apa? Oh, nggak apa. Ini Kak Ida diundang Idul Adha ya Kak ya? Di rumah. Ini tamunya mau datang lagi berapa orang kira-kira undangan? Aduh, nggak tahu berapa yang nggak perlu banyak-banyak kan, cuma 10 atau 15 orang aja. Oh, oke. 20 maksimal. 20 maksimal. Iya. Nah, sekarang Poika mau ngasih tahu nih makanannya komplit banget tuh. Ya ampun, ini dapur penuh sama makanan semua, cuy. Ya ampun, yuk kita lihat satu-satu yuk. Ini Kak Ida semua yang masak? Enggak, kita masaknya bareng-bareng. Bareng-bareng. Kayak Ica bawa ini gitu. Oke. Lontong, tauco Medan. Ini ada ikan. Ini ikan apa, Kak? Itu Pesmol. pepes busut yang masak. Oke, ini lontong Medan. Kita gotong royong masaknya. Nah, ini nasi jagung ya? Iya, nasi jagung. Nasi jagung. Ini ada bihun goreng, tempe dan udang. Bumbu apa nih, Kak? Itu tauco. Bumbu tauco. Rendang, legen ini rendang ya kan. Ketemunya kalau lagi maknat doang di Indonesia, apa? Maknat Indonesia di Stockholm. Pasti buatan Kak Ida. Buat Ica. Oh, Kak Ica. Kakak nggak buat rendang, kakak cuma bikin sayur lontong. Sayur lontong. Bihun. Oke. Sama tauco udangnya. Terus sama apa ya lagi tadi itu? Pokoknya kita bareng-bareng. Seperti kayak kenit kalas gitu. Oke. Kenit kalas itu kayak potluck gitu ya. Bawa-bawa dah gitu. Soalnya kan semua pada sibuk. Karena kerja. Ini ada telur balado. Ini telur balado pakai daging. Ini nih ikan nih. Aduh. Mantul. Ikan denci Ikan denci. Baru dapat di toko Cina. Ini semuanya udah makan? Iya. Udah Makan ikan, ikan semua udah pada makan. Ini ada bakso juga, bakso buatan siapa nih? Dapat donat dari Ika, makasih. Sama-sama kayak kata bawa apa ya ampun. Buat Vika. Ada bakso nih komplit, gorengan, ini ketan, es timun. Mantul. Makasih Kak Ida udah diundang. Senang lah Ika dateng. Tetangga jarang datang, baru-baru datang. Pertama kali premier. Gila cuy. Iya, ini ada ibu-ibu juga di sini, ada Kak Nur. Halo Kak. Halo. Selamat Idul Adha Kak. Ya, ada Empo Nena yang lagi habis kekenyangan. Ada Kak Diana, Kak Ica, Kak Nana. Ada Bunda, tapi Bunda lagi sholat ya? Enggak. Lagi kamar mandi. Ya udah. Ternyata Kak Ica ulang tahun hari ini ya Bang Nane. Semua ayo kita sama Ica. Ya sekalian Ika itu. Ada yang ayo sini. Aku. Ayo. Ika mau ikut. Ika videoin. Ya, ini tuh. Oh. Kak Farah. Ibu mana? Bu. Ibu Cipala Bu. Namanya juga dibikinin terus sama teman-teman tercinta. Okej. Svenska första. Tunggu Darling. Vänta, ibu. Tunggu. Tak teman-teman tercinta, Ibu Soleh. Ja må hon leva, ya mohon leva, ya mohon leva ut i 100 år. Ja visst ska hon leva, ja visst ska hon leva, ska hon leva ut i 100 Och så låter Ica. Låter hög. Hon lever! Hurra! 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 Panjang umurnya. Panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. 3 bulan itu berlakunya, dan itu ulang lagi. Enggak. Enak ya?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua abang none yang nonton vlog Poika yang dari awal sampai akhir, yang nanya dari awal Poika bikin video pengajian sampai sekarang. Nah, ini saatnya jawaban kalian, pertanyaan kalian akan dijawab sama narasumber ibu-ibu yang udah punya pengalaman bertahun-tahun tinggal di Swedia. Yang kemarin itu Poika belum bisa jawabin satu-satu, sorry banget karena Poika sendiri belum merasa penuh dengan informasi, makanya Poika langsung nanya ke narasumber sini semuanya. Nah, ini pertanyaan kalian udah Poika siapin di sini. Jadi nanti udah Poika rangkumin dan bakalan kita tanya ibu-ibu tentang bagaimana sih kita sebagai warga Indonesia yang Islam yang minoritas di negara yang kebanyakan Nasrani, apalagi yang banyak ya nggak beragama lah gitu kan. Nah, hal yang benar-benar demokrasi itu semua likabehan lah, disamaratakan gitu kan ya, nggak ada Islam, nggak ada Kristen, nggak ada apa lah. Nah, kebanyakan nih ibu-ibu yang ditanya, perasaan kalian gimana sih pas tahu kalau Swedia itu menyamaratakan penduduknya gitu. Terus kita sebagai umat minoritas ada perbedaan nggak dalam masalah pekerjaan, ekonomi, terus berbaur ke masyarakat Swedianya gampang atau enggak, atau mereka tuh bakal undan gitu kalau misalnya ketemu sama kita apalagi mereka tuh kayaknya kan kurang gitu ya, kurang bisa open sama warga pendatang gitu. Siapa yang mau jawab? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poika, bagus itu pertanyaannya yang bisa ibu jawab tentang perbedaan. Kalau sudah di sini namanya perbedaan, kayaknya orang Swedia khususnya nggak ada perbedaan tuh. Nggak ada perbedaan. Kita orangnya sangat bersosialisasi dengan masyarakat, dengan siapa aja lah. Banyak kan pendatang-pendatang dari mana-mana saja yang ada di sini. Tapi kalau perbedaan itu nggak ada menurut ibu ya. Tapi yang kita yang samanya orang Indonesia, walaupun dia non Muslim, tetap kita bersatu gitu. Tapi yang kita yang orang-orang Muslim ini, kita memegang satu akidah kita, istiqamah kita tetap bersatu dalam keislaman. Ya. Jadi ya kelanjutan yang lainnya siapa bisa jawab? Yang mana sih? Soal perbedaan. Kita kan sebagai pendatang ke Swedia, apalagi kita Muslim yang tanda kutipnya itu bukan minoritas saja, udah banyak berita-berita yang nggak bagus lah, pada paranoid itu, Islam itu negatif gitu. Ya kalau soalnya berita-berita yang dari mana-mana aja mau berita, cuman kita khususnya bagi orang Indonesia, ya bagaimana Indonesia juga kita di sini bersatu, walaupun dia bukan non Muslim tetap aja kita bersatu, tapi tidak bersatu dalam satu akidah kita. Gitu. Ada yang mau nambahin? Udah kali, yang bijak ngomong. Enggak. Terus ini banyak banget yang nanya, di Swedia itu ada masjid nggak sih ibu-ibu? Banyak. Jadi buat turis yang mau dari Indonesia yang mau ke Indonesia juga jangan khawatir kalau mau beribadah, ada masjidnya. Ada masjid. Itu hanya di kota besar atau di setiap kota ada? Tidak setiap kota ada, dia seperti kota besar, Stockholm itu ada, di Mordbergplatsen, Uppsala ada, Västerås ada. Tapi kita juga kalau bisa ada kumpulan dari Indonesia, kita punya satu lokal. Setiap kompun ada. Setiap kompun ada. juga. Kita disediain lokal, jadi kita bisa bersatu merayakan hari-hari besar Islam. Ya, sini ya. Terus azan, banyak nanya azan ada nggak sih di Swedia katanya? Ada satu masjid di Finlandia yang sudah keluar. Oh. Tapi cuma sekali. Oh, dua. Di ini dekat Järfälla.
Ya, dekat tempat kerjaku satu juga ada. Dan mereka udah dikeluarkan. diizinkan Ya. 5 waktu. Ya. Oh, alhamdulillah. Di Fitia juga ada. Itu ya, ya, di Fitia Fitia sama sama Yafala. Oke. Udah ada. Tapi aku mau nambahin ya satu, kalau yang untuk spesial kita yang agama Islam ini yang bekerja mengikuti waktu sholatnya itu masih susah dapat prioritasnya. Umpamanya waktu zuhurnya jam segini, terus udah azan, kita walaupun itu yang aku alami sendiri mesti nggak bisa ngambil jam kerja melaksanakan sholat. Oh, jadi nggak bisa izin untuk Iya, itu sholat, itu nggak kalau bisa. bagi Bunda itu bisa. Enggak sama. Tergantung Tergantung di tempat kerja. Tempat kerja. Tapi umpamanya zuhur jam 12 atau jam 1 gitu ya, tank gitu. Kalau kita udah azan, nggak akan bisa. Nggak bisa. Jadi Bukan masalahnya bukan di jamak, bukan, ini aku bicara sholat tepat waktu. Kalau kita sebagai muslim yang bekerja, perusahaan sedia, Kayaknya di Indonesia aja bisa ada aturan kayak gitu. Terus Di dilemanya Indonesia kalau bisa. minta, kalau dari asar ke dari duhur ke asar cuma 1 jam. Iya. Ya itu nggak mungkin rasanya habis sholat duhur nanti terus sholat asar lagi, nggak mungkin di tempat kerja, jadi harus digabung. Di Indonesia juga nggak bisa. itu yang paling membuat itu winter, paling winter itu yang tahun. satu bener-bener yang membuat kita merasa rugi banget rasanya kadang-kadang kan kalau kita sholat tepat waktu ya berjamaah itu kalau bisa diusahakan ini. Tapi di Indonesia kayaknya bisa lah setiap waktu kerja, pokoknya justru kalau udah masuk kerja sholat. Kalau di sini agak ini agak sulit. susah ya. Jadi kita yang kita sendiri menempatkan diri ke mereka gitu ya. makanya kan kita bilang ini kan life is a choice ya, tapi ini kan choice-nya bukan kita choice, tapi begitu pilihan kita memang kan bukan untuk ini, tapi ada kesempatan yang bisa dibuat untuk curi-curi sholat, yang itu kita lakukan. kerjanya juga kali ya. Ya. Iya, gitu. Sudah kecamatan Bisa. Bisa Saya saya kalau di tempat saya kecamatan. Kalau Tempat kantoran. Ya kalau karena nggak bisa habis jam 12 terus jam 1 pergi lagi. Ini kita bicara bukan bisa sholat di tempat, enggak, maksudnya tepat waktu jam Iya, tepat waktu, 12.30 maksudnya kalau teh Nana sholat. bisa gitu loh. Kalau Tapi kayak itu Nana masuk Nana bisa ya. kalau kita Kalau saya ya di tempat saya, saya mau ambil istirahat jam sekian. bisa dia. Mungkin karena perusahaannya orang Indonesia yang online. Bukan, ya? karena perusahaannya kan kecil ya, jadi Mbak Nana ada temannya dan pekerjaannya Kita- tidak tergantung dengan Kita orang lain. sistemnya fleksibel. Iya. Kita bisa stempla ya. Kalau mau istirahat kita bisa stempla, terus udah itu stempla lagi setelah itu. Berarti kan kita nggak kerja. Oh, dibagi, Ya mungkin karena ya kita juga mungkin satu ini efek karena sebagai saya kerja sebagai perawat ya. Nah kan kerja dengan manusia, satu perawat orang sakit. Nah kalau Kak Elena kan mungkin dia kerja dengan elektronik gitu, jadi kan tidak membutuhkan harus tepat atau gimana. Mungkin itu juga, dan kayak Farah juga kerja dia guru gitu kan, anak-anak juga, jadi mungkin ada yang mungkin itu juga. Enggak, karena kita sistemnya nggak boleh sampai jam fleksibel. 2. Terus kita mau istirahat, kita stempla kartu kita. Berarti kita istirahat. Nah, misalnya istirahat kita lebih dari setengah jam, ya berarti kita ini harus nambah nanti nanti ekstra. Pokoknya Atau Jadi besok. intinya itu sholat mah diperbolehkan beribadah, gimana kitanya mensiasatinya waktunya kapan, tentang apa, tapi dari perusahaan Swedia juga nggak ngelarang kita untuk beribadah. Mereka punya respect. Enggak, mereka nggak ngelarang kita ibadah, dan gitu, cuman waktu itu dipergunakan waktu istirahat kamu. Waktu istirahat kamu gitu, karena waktu bekerja itu tidak diperbolehkan untuk melaksanakan ritual kamu gitu loh umpamanya. Tapi mereka tidak melarang kita mau beribadah di mana, di lokalan atau di mana gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya ibu-ibu nih, hijab dilarang nggak sih di Swedia? Enggak ada yang Enggak. Ini banyak banget yang nanya nih, soalnya kan hijab nggak dilarang sama sekali untuk digunakan dalam bekerja ataupun keseharian ke publik. pernah nggak merasakan terintimidasi karena hijab? Ada, Swedia nggak ada. Nggak ada. Swedia paling toleran ya. Oke. So, jadi jangan khawatir kalau ada yang mau pindah ke Swedia. Kan kebanyakan juga Tidak nih gampang loh pindah ke subscriber Rika
nikah sama orang pendatang juga imigran kayak dari Pakistan atau Arab dari ini gitu kan, nanya kok aku berjilbab bisa nggak sih ke di Swedia berjilbab? Terus saya bilang banyak sih saudara-saudara saya yang pada berjilbab. Saya bilang kayaknya nggak masalah dah, tolong dong kok di up katanya gitu ya. Udah sekarang saya up, jadi nggak masalah khawatir ya, berjilbab. tapi namanya juga bukan di Swedia aja, dimanapun kita berada yang minoritas, pasti kita akan menemuin sekali dua kali yang mungkin agak sedikit dengan tentang hijab pasti gitu, walaupun nggak pure semuanya, tapi tidak ada apa namanya tuh larangan ataupun tidak ada kayak rasis membeda-bedakan itu nggak ada, yang menonjol nggak ada. Tapi di sini memang kita belajar ya kayak bahwa nggak ada kriminalisasi gitu. Jadi kita bebas mengekspresi. diskriminasi. Mengekspresi kita mau pakai apa kan kita belajar itu ya. Belajar kan? Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah warga Swedia mau berbau dengan warga Muslim? Mau. Ya. Mau, jadi jangan takut punya teman orang Swedia ya. Laki saya orang Swedia. Suami saya orang Swedia. Baik-baik mereka. So, Saya punya anak tiri 3 orang Swedia, blondi semuanya. Punya cucu Swedia. Punya cucu 12, aduh, oma. Banyak ya? 12 cucunya bule semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aku punya tetangga juga orang Swedia, sangat baik gitu ya, udah menganggap saya sebagai anaknya lah. Jadi kita udah sangat akrab lagi sekali. Tengok ini sama tetangga sebelah bicara seperti tetangga kayak orang Indonesia kita berdua kan? Oke, nah ini nih, kan kita sering merayakan Lebaran, ya kan? Biasanya sebelum Lebaran itu ada zakat fitrah. Caranya seperti apa sih di Swedia itu zakat fitrah? Bisa ke masjid. Banyak. Masjid. Ada. Dan kurban pun juga ada. Betul. Ada. Bisa juga kita kirim langsung ke Indonesia. Ya, karena kita harus menolong saudara kita dulu. Yang kita utamakan orang kita dulu lah. Jadi kebanyakan ibu-ibu di sini di Indonesia, fitrahnya sama kurbannya. Kak, masjid dekat rumah kakak ya, masjid Turki. Dia selalu nanya, mau kurban nggak? Jadi mereka kolek kurban dari kita, Oke. terus dikirim ke Indonesia dan Afrika. Oh gitu, jadi Karena bukan di di sini- Swedianya ya? Di Swedianya nggak ada. Di Swedia nggak ada, karena semua makan daging udah sehari-hari. Jadi ini supaya kita misalnya nggak mau kena ini ya sendiri kan mengirimnya kan susah gitu. Iya. Lewat masjid aja. Jadi mereka yang kirim ke Indonesia. Terus, Pok, dari Reni Rahmawati, Pok mau tanya dong, kalau anak kecil Muslim di sana pada ngaji di mana? Di masjid. Di masjid. masjid. Oke, ada. Di masjid atau ini ada yang atau di mengaji. Oh, jadi ibu Ada aja yang yang mau ngajarkan jadi iya. Ya, kita ini ada satu perkumpulan boleh katakan majelis taklim al-ikhlas Indonesia yang ada di Indonesia. Juga kita ada juga guru mengaji seperti Ibu Farah, ya. seperti Ibu ini. Tapi kayaknya memang semua yang punya komunitas Muslim di sini, ini kita kebetulan karena warga negara Indonesia ya. Terus kakak juga punya kawan yang umpamanya dari Middle East gitu ya. Mereka juga ada. Mereka tuh. ada juga. Semuanya ada. Yang Pakistan, Ya, Turki. Kak, misalnya masjid dekat rumah kakak itu ya, masjid Turki, dia seperti Dagis. Jadi ada sekolahnya. Jadi di kelas-kelas nih, anak umur 4 tahun, di bawah 5 tahun ada kelasnya. Mereka menggambar gitu, belajar alif bata. Oh, gitu. dari Ikro ya? Dari Ikro. Oke. Tapi nggak cuma nih belajar, bermain, dikasih makan, persis kayak sekolah di komun. Nah, yang Anak besarnya Rizky baru- anak kakak ngaji di Masjid Turki itu dari umur 8 tahun, 9 tahun ya. 8 tahunan gitu mulai Sabtu Minggu. Ibu-ibu, susah nggak sih nyari makanan halal untuk Muslim di Swedia? Banyak. Rika ini mau dibilang ya, ditambahin ya, justru bahan makanan itu terasa murah di sini dibandingkan di Indonesia saat ini. Oh, Apalagi daging untuk kurban, paling mahal di Indonesia. Ya, orang-orang di Indonesia paling murah. Karena kalau kita mengikuti seperti mau makan daging, apa lebih murah di sini, mau makan ayam lebih murah di sini. tuh, Tapi lebih murah ya. tapi makan ikan asin mahal. Kak, jangan salah Kak, orang-orang Swedia, Westeros ya, Hah? mereka tuh banyak belanja ke toko halal. Oh, masa? Bukan hanya Westeros, Stockholm Nah, justru banyak orang Mereka beralih.
Karena gini ya, kalau ini kan dipotong secara halal, ya, jadi ketahuan. Jadi mereka merasa yang daging halal itu jauh lebih enak. Oh gitu. Ketimbang yang di Orang Swedianya sendiri merasa seperti itu. Iya, orang Cina juga. Jadi bukan Besteros, empok cing-cing yang followersnya Empok Ika ini ada dari Besteros, ada Oh iya, dari ini dari Stockholm. berbagai Makanya kota. tuh sebagian kalau bilang Besteros, yang lain ada yang komplain Stockholm katanya. Jadi kita ini datang dari berbagai kota. Padahal kebanyakan Stockholm ini. Kita, Iya. jadi kita bersatu dalam ukhuwah Islamiyah. Iya, benar. Ini Kak, sebenarnya ini pertanyaan dari Kak sendiri ya, dari dalam hati dan mewakili subscriber di sana. Kita kan kalau orang Muslim kan meninggal itu dikafani segala macam gitu kan. Sistemnya sama nggak sih kalau kita meninggal di sini sama di Indonesia langsung dikubur atau gimana gitu? Terus apakah kita bisa request, gue pengen, karena maaf ya, saya pengen saya dikafani di secara Islam gitu. Adakah kuburannya? Ada. Gitu. Di mana-mana ada. Ada. Gini, aku jawab ya, yang udah pernah ngalamin karena ipar aku meninggal, yang mu'alaf. Secara penguburan Islam itu sebenarnya kebetulan juga kadang-kadang kita tuh ada seperti mungkin nasib-nasib ataupun rezeki-rezekian, bisa cepat bisa lambat tergantung bantuan yang kita dapat juga umpamanya dari organisasi masjid. Nah kebetulan waktu ipar saya meninggal 3 hari selesai. Hanya 3 hari. Itu cepat, paling cepat 3 hari selesai, dan itu kebetulan karena masjid setempat yang kita kenal mau membantu menyegerakan pemakamannya. Islam bukan nggak boleh lama. Untuk dari KBRI Jadi bantu nggak? semuanya bantu. KBRI kita sangat welcome kalau Oke. Jadi alangkah baiknya juga kita sebagai warga muslim itu berbaur dengan masjid setempat, menjadi membersnya. Mungkin kita suatu saat dibutuhkan pertolongan mereka cepat gitu, bukan karena kita members tapi karena sesama muslim dan mereka mengenal gitu. Jadi ada sangat baik kalau kita itu untuk berbaur ataupun bergaul dengan komunitas muslim yang ada di sekitar kita. Pasti kita membutuhkan. Jadi kalau misalnya kita meninggal hari itu, jadi tapi terus nggak bisa hari itu juga Nggak bisa. Tapi Prosesi pemerintah, tapi Seminggu. pemerintah Swedia mengerti kalau orang Islam itu harus dikuburkan secepat mungkin. Oh, mereka udah tahu. Udah tahu. Oke. Cuman harus mengikuti prosedur karena ya suratnya ya semuanya gitu. Karena gali kubur di sini bukan langsung siapa aja bisa gali gitu, mesti ada Mesti ada mesti ada buktinya, mesti ada ininya. dan kita dikafani loh. Dikafani Kalau juga. seperti cara Islam. Nggak pakai peti gitu. Enggak. Semua pakai Oh, tetap pakai peti. pakai peti harus deh, itu cuman pairingnya yang terkecuali, Iya. hanya pairing. Makanya Pas itu pairingnya itu request bagus banget, dia nggak mau pakai peti Menurut di kubur. permintaan dia lah. Kita harus pakai peti karena milion environment. jadi nggak boleh, jadi harus pakai. Makanya rezeki-rezeki ada yang kakak bilang ini dikasih plasternya, dikasih tanah. Dari mana ya? Ini papanya anakku juga nggak pakai. Tergantung permintaan Tergantung juga. sih. Jadi Mereka nolong. Tapi kalau di mereka Swiss mengerti. nggak bisa, harus pakai Tetap biasanya kebanyakan sih harus pakai peti. lebih lingkungan kan. Tergantung dari permintaan sih. Tapi mungkin ya seperti yang kita dibilang yang mungkin ya kebanyakan memang pakai peti, tapi kejadiannya buktinya bekas suaminya Sister Nur yang baru meninggal kira-kira belum sampai setahun ya Nur ya. Itu masih bisa dikebumikan tanpa peti, hanya dengan kain Tapi kafan. tergantung itu kan. Tergantung Semua ya. bisa. Komun juga Bisa ya. Iya makanya tergantung komun kayaknya, tergantung Karena komun. nggak ada innalillahi. Dia bilang komun itu apa? Komun itu apa, coba ibu-ibu komun? Komun itu adalah seperti kayak Bukan kota madya. Kota madya. Ada tergantung daerah. Tergantung daerah ya, kayak misalkan Depok ya tergantung. Ya Depok. Iya, tergantung peraturannya Seperti apa kayak gitu. Jadi Kak, Ika juga bisa daftar ke Masjid Turki. Jadi ada kata terjadi sesuatu dengan Ika ya. Masjid Turki bisa mandiin Ika, bisa ngafanin Ika. Mereka nggak perlu bayaran. Itu sebagai amal jariah mereka bilang. Ini pertanyaan Mbok Ika dari subscribernya. Mbok Ika udah members di Masjid Turki. Udah ini. Sudah lewat. Makanya. Ini baru tahu. Juga Ika tergantung gini Kak. Seperti Ika ada suami. Pesan pada suami. Dari Saya awal kalau ya? menikah
Nanti kalau meninggal saya mau dikuburkan secara Islam. Oke. Karena ada banyak yang terjadi. Ada yang menikah Islam Kristen, tidak dia pesen sama istri atau anak. Akhirnya di sini kan istri anak-anak yang berkuasa. Jadi kita harus Jadi ada kejadian dia orang Islam ternyata dikuburkan secara Kristen karena anak istrinya Kristen, tapi maksudnya dia karena dia tidak berpesan jadi Nah, terus kita yang sebagai muslim mau kubur secara Islam nggak bisa karena istrinya bisa dikuburkan secara Kristen. Oke, tapi kalau misalnya disalahkan juga dimandiin, kapan? Ya, oh iya, ada petugasnya, Cuma ada nggak petugasnya. bisa hari itu juga kita Oh, nggak harus bisa. lakukan. Nah, satu lagi mayat harus di borhuset. Borhuset itu ya rumah mayat, kamar mayat, peti mayat gitu nggak Terus bisa. semayangkan dulu. Bunda, menurut Bunda Cut yang udah ya paham lah itu kira-kira sah nggak meninggal seperti itu? Ditunggu berhari-hari dulu baru dikuburin. mengapa tidak sah, memang begitu dah situasinya di sini. Oh jadi kita, Iya. Allah juga tahu ya. Ya, kita menyesuaikan. Tahu karena Karena kita tinggal sini menyesuaikan diri. Di mana bumi dipinjak, di situ langit dijunjung kata. Karena kalau buat yang meninggal sendiri urusannya udah habis di dunia, Itu dan tanggung jawab yang ditinggalkan itulah fardu kifayat sebagai umat Islam yang harus kita jalanin. Bisa nggak bisanya, yang penting kita melakukan yang seharusnya gitu. Cuman kan situasi dan kondisinya tidak sama, jadi kita serahkan semuanya wallahu a'lam. Nah, pertanyaan terakhir nih. Kalian kan Terakhir tinggal- aja dari tadi. Iya, ini terakhir nih. Nggak apa-apa, terakhir besok Iya, kan masih terakhir udah, lucu. masih selesai. Kalian kan udah tinggal ibarat kata tuh udah bertahun-tahun gitu kan. Belasan tahun yang itu. Iya, belasan tahun lah gitu. Nah, lu dong. Geger lu. Yang itu ya. Jangan lupa subscribe Poika ya. Poika. Belum. Oh iya. Ini ada nggak sih di Swedia ini yang menurut kalian tuh ngeganjal di hati gitu? Kayaknya ini bukan saya banget nih tinggal di Swedia. Gitu. Banyak. Contohnya satu dah, saya sebutin satu-satu. Contohnya apa? Contohnya awal-awalnya gitu ya, awal shock datang. kultur, shock kultur ya. Itu jelas, Cak. Ya. Kak. Pas satu, karena kita datang dari kota besar, terus tiba-tiba sini sepi. Kamu, kita mah di kota. Kalau kamu ya Mbak Ida ya. Kan aku kan yang pengalaman pribadi. Iya, itu sepi. Sepi. Kalau Bunda Cut, Ya saya nggak sepi sih. Apalagi ada suami, ada anak, dia udah sepi pula. Yang penting yang sepi itu pokoknya menyenangkan hati, tetap dalam istiqamah, itu yang bisa menyenangkan kita. Lebih-lebih ada Swedia ini lebih tenang kita beribadah. Nggak terasa sepi deh. jadi nggak ada yang ganjel. Tapi aku edit lah, kan di awal-awalnya sepi. Sekarang udah biasa lah Kak, masa edit Dari hati tadi ada nggak? Iya, pertama kali salju ya, yang sangat mengganggu, jatuh. Salju dingin ya Kak ya? Aku pertama salju nari-nari lagi saking senangnya. Ya pertama kali Nora ember. Minggu pertama serasa kayak artis, pakai boots panjang, pakai coat kayak gitu keren. Oke. 2 minggu setelah itu homesick. Oh sakit. Nih maksudnya nih homesick rindu. Oh sakit. Kangen rumah. Kalau Kak Ica? Nggak ada masalah, cuma kadang-kadang pas lagi lapar pengen makan sesuatu. Oh makanan. Iya benar. Jengkol. Cuma itu aja sih. Iya. Kalau Kak Ika? Aku winter. Winter. Kaget ya. Kak Farah? Woren pas alergi. Pulen. Oh, jadi coba bisa jelaskan Farah, pulen itu apa? Lagi pulen itu apa? Kan di Indonesia nggak ada ya? Alergi, kan di Indonesia nggak ada alergi. Serem Pas datang dari sini habis 2 tahun lah. Dari Terus puncak dapat ini bunga. polen jadi dari pohon gitu. Oh, Dari iya. serbu itu bior apa sih Musim bior semi kalau di maksudnya, Indonesia orang itu apa musim ya? semi. Musim Ya, semi. musim semi serbu dari pohon itu. Itu apa yang dirasakan Kak? Lega apa? Gatel, mata, hidung, sesak napas, Sampai sesak napas juga? sesak napas, kadang-kadang sampai heart fever, nggak bisa kerja, Sampai demam tinggi. Ada di musim semi. medicine kan. Ada obatnya sih, tapi
tetap aja Datang terus setiap masak. tahun. Ini istilahnya orang Indonesia, jadi feber itu apa? Oh, apa Demam. Iya. Terus kalau Kak Nana? Ini kalau winter soal sholat. Oh, Winter kan pendek. Lebih enak lah sholat. Iya itu cepat. Tapi nanti kalau sama itu yang paling ya. paling panjang waktunya. Paling Apalagi itu ya sumber yang susah. Puasa lebih panjang lagi. Iya. Bisa sama subuh. Itu yang saya cuma itu aja. Ya, kalau yang Kalau Kaner? Ya kalau pertama kali waktu itu nggak ada orang Indonesia, jadi nggak ada. Sepi ya? Lu juga kok namanya. Iya, tinggalnya di kampung. Iya, tinggal di kampung, tinggal di tengah-tengah hutan gitu ya. Jadi apa sih kayaknya ya sepi gitu loh. Makanya nggak mau di sini gitu. Sekarang udah nggak sepi lagi, udah ketemu ibu-ibu soleha. Jadi kalau untuk pesan-pesan ibu-ibu untuk umat muslim di Indonesia yang mau pindah ke Eropa, yang pertama jangan khawatir ya. Semua Jangan khawatir. Jangan Soal khawatir. pendidikan dan pengajian hubungi kami Al-Ikhlas. Ada di Pendidikan Stockholm. apaan? Ngaji. Ngaji. Iya. Terus kalau mau ikut grup pengajian hubungi siapa? Ya, hubungi di Pak Majelis Taklim Al-Ikhlas. Ntar saya kasih nomor WhatsApp-nya di situ ya. Iya. Oke deh, makasih banyak kakak-kakakku yang cantik dan baik hati. Sama-sama. Yang sudah mau interview buat konten bareng sama Poika. Makasih Po Ika udah datang menginterview kita. Semoga jawaban dari ibu-ibu di sini bisa mengurangi kekepoan kalian kan di Indo gitu. Ah gimana sih Islam di sana? Gimana sih? Susah nggak sih? Susah nggak? Pokoknya di sini insya Allah semuanya bisa dilaksanakan. Mau sholat, mau puasa, ibadah, makanan halal, pengajian, pokoknya semuanya ada. Jangan khawatir. Gitu Lebih ya. bagus lagi kalau kita mau nonton YouTube, kenceng internetnya. Jangan di skip iklannya ya. Buat nanti bawa kue-kue lagi di pengajian. Iya. Liatin dong kue-kuenya. Iya Oh, udah banyak, di ada awal. di editingnya nanti. Udah Makasih dipotong. ibu-ibu ya. Makasih Po Ika. Kita ucapin selamat Idul Adha buat mereka yang di Indonesia ya. Iya. Nah, ibu coba ngucapin selamat Idul Adha. Kami dari pengajian apa gitu. Kami dari pengajian. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pengajian dan Stockholm Al-Ikhlas bersatu dengan Westeros, Eskilstuna. Kita bergabung di rumah Ibu Dida Beklun dan selamat mengucapkan Hari Raya Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin. Sipok-sipok. Allah minta wajah